Karena apa yang kau sediakan di depan ini adalah dahsyat. Jiwaku bisa merasakannya, ada urapan di sini. Aku rasakan beban ilahi yang sama sekali tidak depresi. Beban itu, kuk itu enak sekali. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu. Berikan kuasamu pada umatmu untuk maju, untuk menggapai janjimu. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di balik salibmu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Praise the Lord. Langsung kita ambil catatan. Ambil juga kertas-kertas ekstra, agenda, tulisan-tulisan, coret-coret ya. Bukan hanya catatan khotbah, tapi saya rasa sudah waktunya Anda buat rencana-rencana. Apa aja, bukan hanya solusi itu dari Tuhan, tapi resolusi kita. Apa yang kita mau lakukan beda dengan tahun lalu? Mumpung belum telat, ini masih Januari. Makanya saya berikan satu judul untuk kita telusuri firman Tuhan ini. Tema hari ini adalah prioritas hidup yang seimbang. Hidup itu indah kalau ada keseimbangan. Dan keseimbangan itu hanya Tuhan yang bisa berikan. Karena firman Tuhan itu pelita. Pelita bagi kaki kita supaya kita nggak jatuh. Supaya kita nggak tersandung apa-apa. Dan terang bagi jalan. Prioritas hidup yang seimbang saya ambil ayat-ayatnya dari Hagai pasal 1 ayat 1-9 saya bacakan. Ini adalah sebuah ajakan untuk membangun kembali bait suci di perjanjian lama. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik itu, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pudi-pudi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Prioritas hidup yang seimbang. Ini bukan sekedar sebuah ajakan untuk membangun bait suci yang runtuh, tapi ini untuk mengajari bangsa Israel untuk punya prioritas yang benar. Jangan sampai hidup mereka itu selalu dikalahkan dengan momentum saat itu. Kita ini kan makhluk keadaan. Kita sangat terbawa dengan sekeliling kita. Ketika kita sakit, kita nggak bisa mikir yang lain. Kita cuma maunya sembuh. Padahal hidup bukan hanya kesembuhan. Ketika kita sibuk, kita nggak bisa multitasking, kita nggak bisa mikirkan hal-hal yang lain juga. Jangan sampai kita itu terbawa arus hari ini. Kita harus punya perencanaan. Dan perencanaan itu percuma, tidak akan pernah dieksekusi, tidak akan pernah dilaksanakan kalau kita nggak punya komitmen. Dan komitmen kita kepada apa itu yang harus kita tentukan. Nah itu namanya prioritas. Apa dulu, setelah ini baru itu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Yang berfirman ini adalah Hagai, makanya namanya kitab Hagai. Hagai ini seorang nabi tua, sudah sangat tua. Karena dia sudah kembali dari masa pembuangan 70 tahun di Babilonia. Jadi usianya dia sudah manula. Kita bisa belajar dari orang tua. Ada sesuatu tentang orang tua. Apa itu? Orang tua tidak otomatis dewasa. Tetapi kalau mereka mau hidupnya bertanggung jawab aja, nggak usah pintar-pintar sekali. Setiap orang tua harus didengarkan. Pepatah di masyarakat begini, mereka sudah makan asam garam. Orang tua itu tahu. Tahu kadang-kadang bukan dari hidup mereka yang benar. Tidak sedikit ketika mereka masih muda, hidup mereka salah. Tapi mereka waktu tua,
Mereka sudah bisa membahasakan penyesalan mereka. Apa yang mereka sesali hari ini? Mereka akan berkata pada anak cucunya, jangan seperti kakekmu ini, jangan seperti papa. Nabi Hagai diberi Tuhan wahyu untuk menyampaikan pada bangsa Israel. Nabi tua yang berusia di atas 70 tentunya, mungkinkah dia 90 atau saya tidak tahu umurnya berapa. Tapi dia berkata, begini ya guys, ngomong sama umat Tuhan. Kalian harus punya prioritas yang benar. Betulin tuh priority. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lalu Tuhan singgung mereka. Tuhan memberikan kepada mereka sebuah teguran. Beginilah firman Tuhan. Bangsa ini berkata, Tuhan menirukan kata-kata di hati mereka. Sekarang belum tibalah waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Kenapa sih? Kenapa Tuhan mendorong agar rumah Tuhan atau bait suci ini dibangun? Karena zaman perjanjian lama, terlebih lagi mereka butuh gereja. Karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi, bait suci itu adalah focal point atau bait Allah adalah sentral kehidupan penyembahan umat Tuhan bangsa Israel. Tanpa itu, bangsa Israel nggak bisa rasakan hadirat Allah. Meskipun dengan itu aja mereka merasakan hadirat Tuhan samar-samar saja. Karena imam besar yang bisa masuk 1 tahun sekali ke ruang maha suci. Tapi bangsa Israel bisa ministry, bisa melayani. Mereka melayani hadirat Tuhan, membawa persembahan hewan. Tanpa itu semua, worship system mereka ambruk. Dan bait suci itu diruntuhkan oleh Babilonia, negara Babel. Zaman sekarang itu geografinya di Irak. Zaman dulu adikuasa. Mereka itu meruntuhkan dan merebut Yerusalem karena bangsa Israel berdosa, Tuhan serahkan. Tuhan serahkan ke tangan musuh. Nggak tanggung-tanggung, bait suci ambruk. Semua kegagahan bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo itu hancur total. Wah, dijarah, dirampas, dirampok, dirompak. Diambil semua barang-barang emas peraknya. Lalu tinggal batu-batu saja reruntuhan. Tetapi lewat titah Raja Yunani, dibangun kembalilah bait suci, diutus bangsa Israel, disuruh pulang kampung dari negara pembuangan. Tepatnya dibangun kembali pada waktu tahun 538 sebelum Masehi. Runtuhnya 586 sebelum Masehi. Dibangun kembali 538. Kurang lebih lah ya, kalau saya nggak salah 70 tahun diruntuhkan. Setelah diruntuhkan, lalu habis itu ada penjarahan, lalu habis itu mereka dilutet atau dirampas. Setelah mereka 70 tahun dalam pembuangan. Lalu kira-kira 500-an tahun sebelum Masehi itu mereka pulang kampung untuk membangunnya. Dan saat membangun itu, mereka semangat. Tapi lama-lama kendor juga. Komitmen kalau nggak disertai dengan prioritas yang jelas, lama-lama nanti prioritasnya bergeser. Atau sebaliknya, punya prioritas, nggak punya komitmen juga percuma. Kita hanya punya angan-angan, tidak pernah sungguh-sungguh menyelesaikan. Dua-dua penting ya. Setelah mereka membangun bait suci kembali atas perintah Koresi, 15 tahun kemudian setelah cetusan pertama, setelah mereka itu groundbreaking, 15 tahun nggak kelar. Coba bayangkan. Kenapa? Mereka sibuk sekali, makanya disindir sama Tuhan di ayat 2. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Karena mereka selalu begini loh. Mereka mau melakukan itu, tiba-tiba something else came up. Ada sesuatu terjadi. Mereka mau hari ini ya sudah ditata, sudah ada dalam agenda. Saya mau ke sini, ke situ, saya mau menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Karena aku tahu ini kehendak Tuhan atas hidup saya. Tiba-tiba ada keperluan mendadak. Selalu ada aja. Gampang dicubit setan. Gampang disenggol keadaan. Kalau hati nggak ada komitmen ya nggak akan pernah selesaikan. Kalau nggak tahu prioritas, selalu kehendak Tuhan dikalahkan. Karena selalu ada yang lebih penting lah menurut kita. Dan kita akan selalu mengorbankan yang sesungguhnya terpenting, yang asli penting. Kita akan korbankan untuk perkara-perkara yang sifatnya seolah-olah segera. Segera harus dicapai. Sesuatu yang sifatnya bagi kita mendesak. Ini keperluan, ini kebutuhan. Tapi nggak tentu semua yang saya sebutkan tadi itu adalah yang terpenting.
Tahukah tanpa worship system ini, kalau mereka tidak bangun kerohanian mereka, cepat lambat mereka akan jatuh lagi ke tangan musuh. Mereka akan dirampas, dijarah lagi. Bukankah mereka dulunya itu dikalahkan akibat dosa? Jangan sampai kita itu menunggu parah baru cari Tuhan. Tunggu parah baru cari wajah Allah. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada menyembuhkan. Dan Tuhan hendak membangun kembali bait suci itu. Tuhan memanggil mereka untuk masuk ke dalam hadiratnya. Tapi mereka tidak mau membangun kerohanian itu karena mereka terlalu sibuk. Jangan sampai tunggu terlalu sibuk tahun ini lalu hal-hal yang terpenting apalagi yang punya nilai kekal Anda singkirkan atau kesampingkan sementara. Tapi sementara sekali pejam mata, ya, sekali kedip saja matanya, 15 tahun sudah lewat. Time flies, right? Waktu itu bisa cepat berlalu karena kita terlalu sibuk untuk sesuatu. Tapi kita selalu tunda-tunda apa yang memang sesungguhnya penting di hidup kita. Tiba-tiba aja kita menengok ke belakang, menoleh ke keluarga. Anak kok sudah jadi dewasa ya? Tadinya masih balita, batita, masih 3 tahun, 5 tahun, masih anak kecil, masih elementary, masih sekolah dasar. Kita sibuk aja gak keruan. Gampang lah, anak juga gak kemana-mana. Tapi sekali kita lihat lagi mereka, kita sadari mereka sudah lebih tinggi dari badan kita. Suara mereka pun pita suaranya berubah. Udah gak kekanak-kanaan, suara anak kecil, suara bayi. Wajah mereka yang ada baby fatnya, yang kelihatan baby face-nya, sudah enggak. Sudah mulai pelan-pelan keluar kumisnya jikalau anaknya adalah putra. Kita sadari, I have lost many years. Aku sudah kehilangan, kelewatan masa-masa emas anakku. Sejak kapan dia bertumbuh? Tunda aja gak apa-apa. Toh mereka gak kemana-mana. Kita sibuk terus kejar dunia. Gak salah bekerja. Tapi hidup harus seimbang. Boleh cari uang. Tapi prioritas kita jangan dolak-dalik. Jangan terbalik. Tetap Tuhan dulu. Manusia kemudian. Baru kemudian uang dan barang. Boleh kita itu cari nafkah. Tapi juga bersama dengan itu perhatikanlah keluarga. Boleh perhatikan keluarga. Jangan lupa bangun gereja. Hidupmu tidak melulu seputar keluargamu. Jangan-jangan nanti menjadi family yang egois dan ditinggalkan oleh maksud-maksud Tuhan. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu Tuhan tanya, lalu waktunya kapan? Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Ya Tuhan, sudah terlanjur bangun kan? Nah, sekarang lihat di depan sana, orang-orang yang bawa lantainya, bawa tekelnya, bawa marmernya kalau mereka yang mampu, atau bawa kayu. Sudah datang semua di depan, kan harus dipasang. Gak bisa dibiarkan gitu, kita gak punya gudang. Yalah. Selalu ada alasan. Kalau itu untuk kita, selalu ada alasan untuk segera. Sedangkan kerohanian kan gak kelihatan, jadi gak apa-apa. Apalagi yang bernilai kekal kan aku masih hidup, belum mati. Surga kan masih nanti. Selalu ada alasan untuk tunda. Kalau untuk kita selalu ada alasan untuk segera. Untuk Tuhan, untuk hal-hal yang sifatnya rohani, sifatnya kekal, untuk kerajaan Allah selalu besok ada waktu. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapan dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan dong keadaanmu. Coba lihat ya, kamu menabur banyak, tapi membawa pulang sedikit kan? Kamu makan, gak kenyang-kenyang kan? Kamu minum, gak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi kenapa badanmu gak sampai panas? Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Tahu kenapa pundinya berlobang? Karena hidupnya gak seimbang. Kaya raya jatuh sakit. Jantungnya gak sehat. Gak pernah olahraga. Atau olahraga terus melulu. Tapi suka marah-marah. Badannya sehat, hubungannya tidak sehat. Badannya sehat, keluarganya sakit. Atau orang yang pelayanan saja. Gak pernah mau bekerja.
nanti berujung minta-minta jadi batu sandungan bagi orang. Keindahan hidup dalam Tuhan itu adalah Tuhan menjaga keseimbangan. Bukankah Dia pelita harapan? Dialah terang jalan. Pundimu berlubang. Karena melulu cari uang. Atau ada orang-orang tertentu yang gak pernah mau cari nafkah buat keluarganya. Bagaimana bisa menangkan seluruh family-nya? Situ papa loh, ayah kepala keluarga. Isinya hanya doa saja. Sedangkan Paulus berkata di Tesalonika, kamu tidak kerja, gak usah makan. Beginilah firman Tuhan semesta alam ayat 7, perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, ayo segera, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak kan? Tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan itu. Sedang kamu masing-masing ditegur sama Tuhan, dijewer nih. Kamu masing-masing sibuk saja dengan urusan rumahnya sendiri alias egois atau selfish. Prioritas hidup yang seimbang gimana sih? Saya kasih 3 poin seperti biasa ya. Nomor 1, jangan selalu korbankan yang penting, catat nih, untuk yang mendesak. Urgent is important, but important may not be urgent. Nah, disitulah trikinya, disitulah jebakannya. Sesuatu yang mendesak pasti tiba-tiba jadi penting. Semua prioritas digeser ke bawah atau ke samping. Dia menjadi nomor 1. Namanya emergency. Mengerti sih, saya mengerti. Tapi kalau hidup kita itu selalu emergency melulu, berarti kita itu emergency atau manajemennya krisis. Itu namanya manajemen krisis, crisis management. Yang gituan biasanya orang yang gak punya perencanaan. Orang yang mengalir itu akan selalu terburu-buru, akan selalu dikejar-kejar. Mengalir boleh, kayak seperti sekarang saya menyampaikan firman ini kan mengalir dengan Roh Kudus. Mata saya kan terus memandang Anda. Gak ada catatan yang menuntun saya. Tetapi kan ini sudah direncanakan. Ada porsi persiapan, ada porsi mengalir dengan Tuhan. Kita boleh buat perencanaan, Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Tapi celakalah orang yang tidak berencana, langkahnya akan kiri kanan, akan kemana-mana. Saya dorong kita untuk membuat prioritas yang jelas. Bahwa supaya hidup kita itu jangan sampai selalu diburu-buru dengan yang urgent stuff. Dengan hal-hal yang sifatnya mendesak. Gak bisa ini, gak bisa ditunda bro, ini harus sekarang. Apa-apa selalu harus sekarang. Kayaknya orang gitu gak punya masa depan. Karena urgent akan selalu seems important, akan selalu nampaknya penting sekali. Maha penting bahkan. Tapi yang penting nggak tentu urgent soalnya, nggak tentu mendesak. Misalnya anak kita, ya sudah pak, nggak ada waktu nggak apa-apa, ya sudah mah nggak apa-apa. Masa mereka akan lari dari rumah? Ya nggak urgent sih. Tapi jangan lupa ya, jangan kedip matanya. Sebab kedip lagi 15 tahun bait suci tetap terbengkelai. Kerohanian juga sama, nggak apa-apa sih nggak berdoa sehari aku nggak mati kok. Lebih urgent makan, kalau kita nggak makan kita kelaparan. Tapi kalau kita nggak berdoa kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa berdoa. Nggak apa-apa berdoa hari. Nggak apa-apa. Tiba-tiba fatal kejatuhannya. Nggak doa itu nggak akan langsung jatuh. Tapi orang yang jatuh tiba-tiba atau seketika biasanya karena mereka sudah biasa nggak berdoa. Coba pahami ilustrasi ini. Coba pahami hikmat ini. Selami hikmat Allah. Masalahnya nggak ada boundary yang pakai visa. Nggak ada perbatasan imigrasi. Jadi kita nggak tahu kapan kita jatuh. Pas kita nggak berdoa bolong sehari atau 1 bulan atau 1 tahun. Kita nggak pernah tahu soalnya. Dan waktu kita nggak berdoa, seluruh daging kita itu menipu. Kita merasa fine-fine saja. Disitulah. Makanya itu saya nggak berani ambil resiko. Saya nggak berani 1 hari saya lewatkan tanpa saat teduh. Oh, saya nggak mau lewatkan. Mengapa? Karena lebih baik berjaga dan waspada. Karena juga bukan karena saya takut jatuh, maka saya berjaga-jaga. Tapi saya tidak mau kelewatan tuntunan Tuhan. Nah kalau Tuhan tuntun saya misalkan, saya sedang nggak siap, nggak ready atau nggak berjaga-jaga. Jangan sampai kaki Dian itu dipindahkan. Atau
Saya kelewatan kairos atau waktu ilahi Tuhan. Waktu saya berkata, sorry kilaf, mau sekarang. Gak tentu sudah ada, gak tentu masih ada di sana. Allah bergerak di timetable atau pada timingnya, semua indah pada waktunya. Kalau kita mau indahnya, ya kita harus selalu berada di waktu Tuhan atau berada di hadiratnya. Jangan selalu korbankan yang penting untuk yang mendesak. Itu sebagai prinsip ya, ini rema. Aplikasinya luas. Masing-masing orang harus sempit temukan implikasi sendiri-sendiri. Masing-masing harus menerapkan kebenaran ini. Tapi tuliskan, kalimat ini kalimat hikmat untuk kita semua. Jangan selalu korbankan yang penting untuk yang mendesak. Apalagi yang bernilai kekal. Jangan berkata, besok saja aku menyembah atau melayani Tuhan. Besok saya memberitakan Injil. Jangan begitu. Sediakan waktu. Tuhan tidak minta sepenuh waktumu. Bahkan orang yang bekerja di gereja sepenuh waktu pun tidak sepenuh waktunya Tuhan minta. Kita ada waktu untuk tidur, nggak diganggu. Kita ada waktu keluarga. Ada waktu pribadi, me time dengan Tuhan. Ada waktu rekreasi. Sediakan waktu untuk yang penting. Bukan hanya yang mendesak. 2. Bangunlah kehidupan rohani. Bukan hanya karir pribadi. Bangun rumah Tuhan tuh. Disuruh. Bangunlah bait suci. Mereka semua sibuk kan. Orang-orang Yahudi kan suka bisnis. Bukankah mereka juga yang menjadi founder, yang founding, yang mendirikan Wall Street. Mereka waktu pindah dari Babilonia kembali ke Yerusalem. Mereka pasti melihat kesempatan-kesempatan. Pumpung tanah masih murah segalanya. Jadi mereka ngebut langsung tancap gas untuk berbisnis keras. Boleh nggak? Boleh. Karena Tuhan memang suruh kita mengelola talenta. Orang yang bisa bekerja, pandai bekerja, itu juga sebuah talenta dari Tuhan. Tetapi mereka bisnisnya itu ngebut terus. Terus menerus seolah-olah mereka bisa hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Nggak ada waktu sama sekali untuk bangun kehidupan rohani. Nggak ada waktu. Padahal Tuhan ajari di perjanjian lama itu sudah kenyang-kenyang mereka diajari begini. Bahkan kalau raja mau pergi berperang pun ada imam di depan yang berbicara dulu. Berarti ada waktunya mereka bersekutu dulu dengan Yesus. Nggak seimbang. Tapi di sini kita diajari untuk membangun kehidupan rohani. Bukan hanya karir pribadi. Karir harus dikelola. Karir harus diusahakan. Ada jeripayah. Tapi jangan lupa bersamaan dengan itu, bangunlah kehidupan rohanimu. Bangunlah kerohanian Anda. Bangun mesbah doamu yang runtuh. Sebelum Tuhan pulihkan Israel dan memberi hujan, ingat apa yang Elia lakukan. Elia membangun mesbah Israel yang runtuh. Bahkan dikasih air begitu banyak karena terlalu lama dehidrasi. Nggak pernah mencurahkan air ke atas mesbah. Dikasih lembu banyak di sana. Bukan karena Tuhan kelaparan, Tuhan nggak makan semua persembahan itu. Tapi karena bangsa Israel itu sudah haus lapar akan Tuhan. Kasih makan rohmu. Jangan gak ada waktu baca Alkitab. Jangan gak ada waktu. Kalau ada orang yang gak ada waktu baca Alkitab, seharusnya saya salah satunya. Loh kok bisa? Kalau orang mempersiapkan khotbah gimana caranya? Dia baca untuk dirinya. Apa-apa kan pikir untuk jemaat. Tapi saya baca, pedang saya bermata dua. Saya baca untuk diri saya, sekenyang-kenyangnya buffet dari Tuhan. Lalu saya baca untuk Anda. Untuk mengenyangkan Anda sekalian. Perlu punya waktu. Jangan terus output, kapan input. Jangan terus keluar, kapan masuknya. Kita juga perlu masukkan asupan dari Tuhan. Jangan lupa memberi rohmu makan. Jangan hanya terus pelayanan. Nanti burn out. Tapi ada beberapa orang bukan pelayanan. Pekerjaan. Terus karirnya saja, karirnya terus menerus. Gak pernah pelayanan sama sekali, gak pernah ministry. Puas hanya menjadi jemaat biasa atau simpatisan yang hanya menghangatkan kursi gereja. Dan kita kira dengan kita memberikan tips atau persembahan sukarela, berarti Tuhan sudah bisa kita bungkam. Enggak bisa. Terbukti Tuhan gak bisa kita bungkam adalah roh kita mati dengan sendirinya. Kita kering rohani ya kan, kering kerontang. Itu berarti kesaksian Roh Kudus kepada kita bahwa prioritas hidupmu salah. Kerja. Gak pernah mau pelayanan. Gak ada waktu.
pelayanan itu ada berbagai macam. Di gereja kami, di gereja kita ya, aneka ragam. Jadi betul-betul nggak ada alasan untuk nggak pelayanan, itu nggak ada. Kalau orang nggak pelayanan itu pasti pilihan. Itu pilihan hatinya. Sebab kita tidak memberikan sebuah pilihan untuk orang nggak pelayanan. Orang bisu tuli pun bisa ikut choir. Kurnya gereja waktu, seingat saya, 2 tahun lalu ya. Natal yang 2 kali Natal yang lalu. Choirnya itu adalah anak orang-orang yang bisu dan tuli dengan bahasa isyarat. Wah, terharu. Itu sebuah kesaksian bahwa di gereja kita, di gereja Mawar Syariah yang saya gembalakan, orang tuli pun, orang bisu pun bisa nyanyi. Jadi kalau sampai kita nggak melayani, bahkan kalau kita cacat, itu pilihan hati kita bersikeras. Bukan karena tidak dapat kesempatan dari Tuhan maupun gereja. Nggak boleh cuma kerja-kerja saja. Pelayanan juga bisa, tapi aku terus pergi-pergi terus dan aku sibuk. Bisa, kalau kita mau belanin bisa. Bisa. Kalau nggak ada lagi apa-apa yang bisa kita lakukan karena memang nggak bisa. Misalkan dokter yang on call siang malam, ya jenis-jenis physician atau ahli medis yang harus untuk emergency, malam hari pun nggak boleh tutup sama pasiennya. Meskipun nggak praktek, tapi harus ditelepon sama susternya. Bisa jadi rekan doa. Tanya sama gerejanya, apa aja doa-doa yang perlu dipanjatkan. Doakan terus hamba Tuhan, doakan juga terus gembalamu. Nggak ada orang nggak bisa melayani. Bangunlah kehidupan rohani. Pelayanan juga membangun kehidupan rohani, bukan hanya doa. Ministry. 3, bangunlah visi gereja. Bukan hanya rumah tangga sendiri. Ayat 9 tadi. Tuhan tegur di kalimat terakhir. Kamu masing-masing sibuk sih dengan urusan rumahnya sendiri. Langsung disindir sama Tuhan family orang itu. Atau family orang-orang itu. Jangan sampai loh ya Tuhan sindir family kita. Berarti keluarga kita sudah jadi berhala kita. Masa bisa kita harapkan Tuhan memberkati berhala? Apa yang kau berhalakan, tak ada berkat Tuhan di sana. Anything, apapun yang Anda dan saya berhalakan, tidak akan ada Tuhan di situ. Jangan sampai ada Yunus di sana yang membuat seluruh kapal padahal yang lainnya innocent, yang lainnya nggak bersalah. Tapi gara-gara satu itu, apalagi kalau dia adalah papa, Yunus adalah nabi, kalau ini adalah kepala rumah tangganya yang memberhalakan apa-apa just for the family, nggak pernah bangun visi gereja. Jangan sampai nanti Tuhan akan goncang-goncangkan, Tuhan akan kocok nanti keluarganya. Sampai menyadari bahwa your family bahwa seluruh bumi ini tidak diisi hanya dengan keluargamu sendiri. Ada keluarga Allah. Bangunlah visi gereja. Saya dorong ya, Senin besok, jadi tinggal berapa hari ini weekend kan. Kita akan datang subuh-subuh untuk terima impartasi dari Roh Kudus. Visi kerajaan Tuhan apa? Visi gereja kita apa? Saya undang keluarga Saat Teduh untuk welcome juga untuk datang. Dan gereja Mawar Sharon tentunya jemaat yang dimuridkan. Nanti di Breakfast with God, Senin pagi-pagi sebelum matahari terbit, kita mencium kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan mau kita emban. Kita akan terima amanah yang baru di tahun yang baru ini dari Roh Kudus. Bangunlah visi gereja, bukan hanya rumah tanggamu sendiri. Prioritas hidup yang seimbang gimana sih? 1, jangan selalu korbankan yang penting untuk yang mendesak. Katakan amin. 2, bangunlah kehidupan rohani, bukan hanya karir pribadi. 3, bangunlah visi gereja, bukan hanya rumah tangga sendiri. I love you, God bless you. Bukan hanya sukses kerja, dalam bisnis, dalam profesi, atau lulus cum laude. Tapi sisihkan waktu. Targetkan. Di mana Anda tertanam dalam gereja. Apa saja yang dibutuhkan, atau persyaratan yang diharuskan agar Anda bisa melayani. Tempuh saja. Tinggalkan egomu, tempuh. Layani. Dan dengan demikian Anda jalan dalam satu address atau satu alamat, yaitu perkenanan. Oh, tidak ada yang lebih indah daripada menargetkan ini. Perkenanan Allah dalam hidup Anda. Tuhan mencintai kita, mengasihi kita apa adanya. Tapi perkenanan, kita mesti bayar harga. Favor dari Tuhan itu. Saya dorong Anda,
yang sudah mundur dari pelayanan, kembali yuk. Saya rasakan ada banyak yang mundur. Balik lagi. Kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saya berdoa juga dalam nama Yesus, orang tua, mulai dengan papa. Ayah tolong angkat tangan. Tuhan, tangkap setiap ayah ini, setiap papa, setiap daddy, setiap father. Ya Tuhan, Engkau tawan kami masuk ke hadirat-Mu, lalu didaur ulang, lalu dikembalikan, di-return, diretur, dikembalikan ke keluarganya dalam kondisi sebagai ayah yang lebih baik, sebagai papa yang lebih perhatian, sebagai seorang ayah yang lebih mengasihi, yang lebih memprioritaskan putra-putrinya, dan juga tentunya mama mereka, istrinya. Kami berdoa supaya Tuhan Kau ciptakan family man ketika hamba-Mu berdoa. Saya rasa seperti Tuhan saat ini memberi urapan untuk jadi family man. Saat ini juga, terimalah di dalam nama Yesus. Tentunya para ibu, Anda juga terima urapan yang sama. Bak urapan di kepala Harun, kan kejanggutnya turun. Sama, kepala lehernya kena semua. Terima kasih Tuhan, tapi saya doa untuk kepala keluarga. Saya berdoa untuk head of the family. Terimalah urapan ini di dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Saya rasakan ada beberapa ayah yang sedang menangis karena menyesal. Lihat perkataan saya tadi itu seperti menusuk hatinya. Merasa seperti, aduh iya itu aku. Don't worry, Tuhan Yesus itu adalah seorang penebus. Kata tebus di situ artinya redeem. He is our redeemer. Berarti Tuhan bisa menebus tahun-tahun yang hilang dimakan belalang. Mungkin karena salah kita sendiri, karena kita terlalu sibuk cari uang. Nggak apa-apa. Tuhan akan kembalikan. Nanti 7 bulanmu lebih berarti dari 7 tahun kemarin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Ulurkan tangan sekarang, saya mau doa untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di tangan. Semua orang yang meminta, yang berseru, tolong doakan aku di live chat maupun di komentar dalam nama Yesus. Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Jamah Tuhan, ya Tuhan sembuhkan yang sakit. Bukakan pintu, ya Tuhan bagi mereka yang buntu. Bebaskan ke dalam terang mereka yang dalam gelap dan terbelenggu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya rasakan ada satu orang yang rusuknya patah karena apa saya tidak tahu. Tapi rusukmu itu patah. Tuhan memberimu rusuk yang baru. Ini bukan pasangan hidup. Saya rasa orang ini kayaknya single. Tuhan juga akan kasih arti harafiahnya, arti rohaninya. Tuhan juga menjawab doa bermata dua. Tapi rusuk Anda memang sakit, patah karena kecelakaan atau apa. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Rasa sakit itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Anda tetap harus periksa ke dokter. Dan nanti biar dilihat dari hasil foto itu semua utuh. Tidak ada satupun missing bone. Tidak ada keretakan dalam nama Yesus. Dan kalau Anda belum dapat jodoh juga, saya doakan supaya Anda memperoleh jodoh yang dari Tuhan tahun ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita sekalian di akhir pekan ini. Besok ke gereja. Dan Senin breakfast with God. Tuhan beserta. Oh kami cinta Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih mula-mula. Dalam nama Yesus yang menerimanya katakan. Amin.